Halo semua, perkenalkan nama saya Valeria Violeta Tantra, beserta rekan-rekan saya yaitu Sergio dan Marcelinus. Sekarang kami ingin mempresentasikan tentang Gunung Carta Salju Abadi Papua. Tapi di sini kami akan berfokus pada masalah yang akan dihadapi, lalu solusi akhir. Itu yang akan kami fokuskan nantinya. Tapi itu akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang pertama sejarah dan faktanya. Oke. Sejarah yang pertama, yaitu pada tahun 1623, navigator dari Belanda J. Chartens adalah orang pertama yang membawa kabar ke daratan Eropa tentang adanya puncak-puncak es di negara tropis di garis ekuator barat Papua Nugini. Dan laporan J. Chartens ini, menjadi bahan tertawaan oleh publik. Lalu, sejarah yang kedua, pada tahun 1961, P. Temple memimpin tim beranggotakan 6 orang dari New Zealand menuju Chartens Massif lewat Wamena dengan pesawat udara. Namun, pengaturan logistik lewat dropping melalui pesawat tidak pernah dikirimkan sehingga mereka tidak mampu mencapai puncak. Lalu, sejarah yang ketiga, pada tahun 1971, Reinhold Messner dari Italia membuat percobaan menuju puncak untuk kedua kalinya dengan seorang klien dari Italia, S. Bigarella. Mereka mendaki bagian tajam sisi timur gunung dan kembali ke Ilaga dalam kondisi tanpa makanan selama 5 hari. Lalu sejarah yang terakhir, pada tahun 1973, Charters didaki secara solo dengan rute baru untuk pertama kalinya oleh seorang anak muda dari Amerika, B. Carson. Timnya mendaki gunung ini 3 kali, dengan salah satunya dengan orang Indonesia pertama, E. Wurjantoro. Perkenalkan, saya Marcelinus Firstio akan menjelaskan tujuan pembangunan. Nah, jadi tujuan pembangunannya di sini adalah Kementerian Pariwisata mengusulkan kawasan Chartens Pyramid sebagai objek wisata minat khusus, sebagai ikon wisata Papua. Pengelolaan wisata Chartens tidak boleh menawar atau mengabaikan unsur keselamatan dan keamanan. Menteri Pariwisata Arif Yahya mengatakan hal tersebut. Chartens sendiri merupakan kawasan tertinggi di kawasan Asia, Australia, Oseania, sehingga diakui sebagai satu dari 7 puncak dunia. Karena menjadi bagian dari 7 puncak dunia, Chartens mustahil diabaikan oleh para pendaki yang ingin mendapatkan gelar elit penjajah 7 puncak dunia. Nah, ini detailnya untuk para pendaki yang tingkat tinggi begitu. Chartens itu sangat seksi, kata para pendaki dengan yakin. Karena biaya yang tidak murah itu, pendakian ke Chartens rasanya tidak akan dilakukan oleh sembarang orang, sehingga cocok untuk dikembangkan dalam sudut pandang objek wisata minat khusus. Kementerian Pariwisata memperkirakan pendakian ke puncak Chartens ini dalam setahun bisa untuk 300 sampai 1.000 orang. Jadi wisata Chartens itu sebenarnya udah jadi tempat wisata, tapi hanya khusus untuk para pendaki. Dan harga Chartens itu juga mahal, tergolong mahal, tidak murah. Jadi tidak sembarang orang yang dapat mendaki ke puncak Chartens gitu. Jadi hanya untuk tempat wisata khusus gitu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin mendaki ke Gunung Chartens tersebut. Nah, yang pertama itu ada kesehatan, di mana setiap pendaki harus memiliki fisik yang prima ketika hendak mendaki dalam perjalanan yang jauh gitu. Untuk itu harus melakukan latihan fisik minimal 2-3 bulan. Kemudian yang kedua itu ada pengetahuan akan medan yang dihadapi.
baik itu rute perjalanan, cuaca, treknya begitu. Kemudian ketika ada kemampuan navigasi dan peralatan pendakian, sebagai contoh bisa berupa sepatu, kaos kaki, celana, pakaian khusus, jas hujan, kantong tenda, pasokan makanan atau minuman begitu dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada mengangkut logistik selama pendakian dan strategi pendakian. Untuk menggapai puncak Gunung Cartens ini di atas ketinggian 4.000 dan kemudian antara itu adalah masalah keamanan karena di sekitar wilayah tersebut masih ada KKB atau kelompok bersenjata begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan fakta mengenai Gunung Cartens. Fakta yang pertama yaitu puncak tertinggi se-Indonesia. Kenapa demikian? Karena saking tingginya Gunung Cartens ini menjadi yang tertinggi di wilayah Oseania dan benua Australia. Dalam wilayah Asia, Gunung Cartens berada di posisi nomor 2 setelah Gunung Hakabapo-Razi Myanmar yang setinggi 5.881 meter di atas permukaan laut. Kalau puncak Cartens ini setinggi 4.884 meter di atas permukaan laut. Lalu fakta yang kedua, terkenal sebagai salah satu lokasi pendakian termahal di dunia. Kenapa demikian? Karena banyak faktor yang menyebabkan ongkosnya itu begitu mahal, jadi akses yang masih susah dan biaya porter yang belum pasti. Jadi bukan tanpa alasan banyak pendaki yang mengurungkan niatnya ke Gunung Cartens ini, karena harganya itu kisaran 50-60 juta untuk orang Indonesia dan sekitar 10.000 USD untuk turis asing. Nah, fakta yang ketiga yaitu termasuk dalam wilayah situs warisan dunia UNESCO. Kenapa demikian? Karena Gunung Cartens termasuk ke dalam area Taman Nasional Lawrence yang diterima sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak 1999. Taman nasional ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan ditunjang beragam budaya yang mengagumkan. Diperkirakan kebudayaan tersebut berumur 30.000 tahun dan merupakan tempat kediaman suku Duga dan Ibarat, suku Abungeme, suku Sempan, dan suku Asmat. Masalah yang dihadapi. Pertama, di tengah pandemi ini, para pendaki harus menahan rindu untuk menjelajahi puncak Gunung Cartens. Seperti gunung-gunung yang lainnya, pendakian Cartens pun ikut senyap di telan pandemi. Hal ini dikarenakan pandemi ini membatasi ruang gerak kita ya. Jadi untuk wisata seperti puncak Gunung Cartens ini juga dibatasi. Dibatasinya dalam hal jalur pendakiannya ditutup. Seperti melewati jalur pendakian perusahaan itu ditutup karena perusahaan Freeport sendiri itu menerapkan protokol kesehatan yang tinggi. Kemudian mereka juga mengkhususkan untuk daerah perusahaan itu hanya untuk karyawan saja. Kenapa demikian? Karena perusahaan Freeport bukanlah perusahaan wisata, jadi mereka berfokusnya kepada tambangnya, kepada perusahaan tambangnya, bukan kepada wisata pendakian. Jadi untuk saat ini pendakian ke puncak Gunung Cartens itu dibatasi dulu. Jadi gitu. Kemudian lanjut ke yang kedua, masalah yang dihadapi yaitu jalur yang bukan melewati jalur perusahaan itu masih dianggap rawan dari KKB dan juga rawan hilang arah. Karena tidak ada petunjuk arah atau pos-pos, baik itu pos keamanan atau pos peristirahatan pendaki. Nah, jadi kalau tidak melewati jalur perusahaan itu jalurnya masih ribet karena medannya tuh berat, melewati gunung-gunung, terus melewati perkampungan, dan di sana tuh jalannya tuh masih susah, jadi belum ada jalan. Jadinya tuh gampang untuk hilang arah, kemudian juga belum ada petunjuk arah untuk para pendaki. Nah, di situ kemudian kami lanjut ke solusinya.
membuat jalur yang paling dirasa cepat dan aman, kemudian dikasih petunjuk arah, serta disediakan pos-pos penjagaan dan juga pos-pos peristirahatan untuk pendaki. Nah, kami harapnya dengan kami membuat jalur yang paling cepat dan aman, ini bisa mengurangi beban tour guide. Nah, karena di sini seperti yang kita lihat ini, harga 50-60 juta untuk ongkos wisata pendakian Gunung Kartens ini masih dianggap mahal untuk wisatawan lokal, sedangkan untuk wisatawan internasional itu lebih mahal lagi, tapi mereka masih mau untuk mendaki Gunung Kartens. Sedangkan untuk wisatawan lokal itu masih jarang karena mereka masih belum mau kalau mau menghabiskan uang sampai 60 jutanya untuk mendaki. Nah, dari proyek kami ini kami harapnya tuh dengan membuat jalur yang paling dirasa cepat dan aman selain jalur perusahaan. Jadi jalur itu berguna, jadi saat pandemi begini orang masih bisa mendaki gunung. Kemudian ada pos-pos penjagaan dan pos-pos peristirahatan itu untuk mengurangi beban tour guide, jadi tidak perlu ditemani lagi. Jadi bisa jalan, pendaki bisa mendaki sendiri. Nah, itu mungkin bisa menurunkan harga dari 50-60 juta itu. Nah, untuk jalur-jalurnya sendiri, di sini bisa dilihat ada sekitar 5 tempat. Nah, kalau dilihat dari danau-danau ini ke arah utara itu merupakan jalur perusahaan. Jadi melewati tengah-tengah ini. Dari utara itu ke selatan itu melewati jalur perusahaan. Sedangkan yang lain-lainnya itu seperti kita lihat di daerahnya itu, lingkungannya itu pegunungan. Jadi kalau bukan melewati jalur perusahaan itu harus melewati jalur gunung-gunung itu. Nah, untuk jalur-jalur itu pasti kan mempunyai medan yang berat. Nah, di sini kami akan mencari jalur mana yang paling minim, maksudnya paling masih lebih mudah daripada jalur-jalur lainnya. Nah, itu yang dipilih. Kemudian kami memperbagus jalurnya, seperti buat jalannya, petunjuk arah, dan juga memberikan pos-pos penjagaan dan juga pos peristirahatan untuk pendaki. Kemudian lanjut, ini gambaran objeknya. Di sini ada helikopter, tapi helikopter itu bukan disediakan dari wisata panjat ke Gunung Kartens ini ya. Tapi itu seperti orang-orang penting atau orang-orang perusahaan yang ingin ke Gunung Kartens secepatnya bisa menggunakan helikopter. Beliau ini termasuk orang yang penting dalam wisata ini karena beliau yang mempunyai wisata ke Gunung Kartens ini. Jadi beliau menawarkan paket-paket wisata seperti itu, sudah terima bersila para pendaki itu tinggal mendaki saja, barang-barangnya sudah bisa diantarkan, kemudian jalurnya aman serta mereka juga ditemani. Jadi aman. Kebanyakan para wisatawan itu pasti ditemani sama Pak Maximus Tipagawe nih jika melakukan wisata ke Gunung Kartens. Untuk yang selanjutnya itu solusi akhir. Jadi di sini kami rundingkan begitu solusi akhir dari permasalahan dan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Di sini kami merumuskan ada dua. Yang pertama itu adalah berfokus kepada kebutuhan utama pendaki. Jadi apa sih yang pendaki butuhin gitu? Apa sih yang pendaki kurang gitu kebutuhannya? Mungkin bisa ada kebutuhan yang kurang kita sediakan gitu, mungkin dari jas hujan, tenda, sepatu, peralatan medis, stok makanan gitu dan lainnya. Mungkin kami bisa mungkin sediakan di pas awal begitu sebelum mendaki, tapi tidak dengan gratis begitu ya. Jadi tidak harus membayar gitu, tidak gratis. Kemudian kedua itu berfokus ke jalur pendakian. Jadi jalurnya yang kami fokuskan untuk di solusi akhir ini pada poin kedua. Jadi jalurnya itu mungkin kita
buat pelang nama begitu, mungkin kita buat apa namanya, petunjuk ini mengarah kemana, ini nanti di depan harus lurus atau belok atau stop atau tanda-tanda peringatan yang lainnya begitu, seperti itu.